got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 I got my head out the sunroof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dihormati, salam bahagia, salam guru bergerak. Perkenalkan, saya Andi Mantara, calon guru bergerak angkatan 9 dari SMA Negeri Parahyangan Kota, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan coba membuat dan mendefinisikan pengibasan budaya positif, yang mana ini merupakan suatu tugas yang ada pada LMS. Sebelum kita langsung masuk ke materi definisi pengibasan budaya positif, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Boleh tunjuk tangan. Ya Pak Yuri. Budaya positif adalah pembiasaan yang kita lakukan di sekolah terhadap murid-murid kita. Ya. Lalu Pak Yuri, budaya positif itu adalah pembiasaan kebudayaan positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif itu sendiri merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Nah, pada hakikatnya ini, budaya positif ini ketika diterapkan di sekolah dapat memberikan rasa aman, nyaman terhadap siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Kemudian, dalam perubahan budaya positif sendiri memiliki paradigma perubahan, yang mana dalam perubahan paradigma budaya positif yang pertama adalah membangun budaya positif, yaitu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan agar mereka berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itu perubahan dari paradigma budaya positif. Kemudian, yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol dalam menghadapi murid itu adalah guru. Kita sebagai guru di sini memiliki kontrol di dalam menentukan suatu penerapan dari kebudayaan positif itu sendiri. Nah, pada tabel lampiran PPT di sini, ini ada sebuah studi kasus. Boleh nanti minta salah satu rekan-rekan guru semua yang ini membacakan, nanti kita kupas. Siapa yang ingin? Silakan berjalan. Ayo, maju baca. Ayo Pak Ibu. Kita bahas posisinya, posisi apa itu? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan coba lakukan di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B.
Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Terima kasih Pak. Nah, dari uraian yang dibacakan oleh Pak Ibu tadi, ini berkaitan dengan genggaman tangan. Nah, dari genggaman tangan itu ada questionnya ada 3. Yang pertama itu adalah apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau iya mengapa dan alasan Anda itu apa? Atau B membuka kepala tangan Anda itu mengapa? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang poin ketiga, apakah kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Nah, Bapak Ibu, dari poin yang saya bacakan yang kita bahas di awal tadi, termasuk uraian yang dibacakan oleh Pak Ibu tadi, hal ini menggambarkan suatu kontrol terhadap membuka dan menutup tangan. Itu adalah yang memegang kendali itu adalah siapa? Kita sendiri. Berarti kita sendiri. Nah, pada hakikatnya seorang guru fungsinya mengkontrol calon siswa, seperti uraian yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi. Nah, yang mana dari uraian tersebut tadi kita dapat mengetahui. Nah, Keluarga Pendidikan Indonesia itu Bapak Ki Hajar Utara, yang mana menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sebab pendidik tidak hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dalam posisi kontrol tadi, seorang anak berkembang itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman yang berlaku pada saat perkembangan zaman ini. Nah, hakikat posisi kontrol itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, dari uraian tadi, maka kita simpulkan jawabannya itu adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita buka ataukah menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Apakah benar Bapak Ibu? Benar atau tidak? Benar. Salah satu contohnya, begitu juga dengan anak kita ini dengan berbagai macam tingkah laku, perangai, sifat, karakter. Kita hanya bisa mengarahkan dan mengontrol perkembangan tersebut. Karena dalam proses anak memiliki hak untuk menguasai akan dirinya sendiri. Kita lanjut berikutnya. Nah, dari perubahan teori kontrol tadi, maka paradigma teori kontrol itu meliputi yang pertama, kita gambarkan ilusi guru itu mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Nah, selama seperti hal yang kita bahas sebelumnya. Poin kedua adalah kita gambarkan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Akan tetapi pada poin kedua ini ada clue-nya. Membuat merasa bersalah itu menguatkan karakter apabila kata-kata atau penyampaian yang kita sampaikan itu bersifatnya positif. Tapi kalau kita memarah anak dengan sebutan yang tidak baik dengan negatif, itu akan lebih menghina lagi. Poin ketiga itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Benar Bapak Ibu? Ya benar, itu dapat memotivasikan. Yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir itu adalah ilusi atau gambaran bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, hak untuk memaksa, terutama kita di satuan pendidikan jenjang menengah atas, ini terkadang kita dihadapkan dengan berbagai macam dilema di dalam mendidik dan menuntut peserta didik kita. Karena mengapa? Pada Yesus Potong keempat, mereka juga ada hak untuk memaksa terhadap keinginan, begitu juga dengan peraturan yang telah kita buat. Berikutnya lagi, pada paradigma stimulus respon kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari poin yang kita bahas tadi? Nah, stimulus
kontrol, yang pertama stimulus respon dan teori kontrol. Ini dua hal yang sama, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Poin pertama kita bahas, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu respon, itu manusiawi, ego yang kita bahas. Akan tetapi pada teori kontrol ini, kita diminta kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrol yang dibutuhkan itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kita ketika anak itu bandel, kita langsung menghampiri. Emang si Ali ini bandelnya, tanpa menanyakan hal penyebab yang membuat hal tersebut menjadi bandel. Yang ketiga itu adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sesuai dengan kepala tangan yang kita bahas di bawah sebelum tadi. Karena yang bisa mengontrol diri kita yaitu kita sendiri. Maka dalam filosofi yaitu Dewantara, kodrat enak itu adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudkan yang gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dikasih opsi terhadap Anda terhadap poin-poin ketika melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah Anda berpikir menang kalah. Teori kontrol dimaksudkan adalah terutama di sekolah adalah model yang berpikir menang-menang. Jadi apapun bentuk, ketika kita di dalam mendidik anak, semua pendidikan tidak ada menang kalah, yang ada itu adalah benar semua atau menang semua. Nah, dari uraian posisi kontrol budaya positif, hal tersebut tersinkron menjadi satu. Nah, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, di sini Bapak Ibu silakan, siapa yang bisa menggambarkan apa makna disiplin? Yang tahu, Pak Dito boleh makna disiplin. Makna disiplin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak yang memberikan saya kesempatan apa makna disiplin. Disiplin menurut saya bisa dikatakan dengan mengikuti aturan-aturan. Disiplin, makna disiplin itu adalah mengikuti aturan. Aturan-aturan yang ada. Terima kasih Pak Ibu, kita kasih aplaus juga. Berikutnya Pak Ibu. Terima kasih Pak Andi. Jadi menurut saya makna kata disiplin itu adalah belajar. Belajar dari banyak aspek ya. Belajar menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Jadi menurut saya disiplin itu adalah belajar. Gitu Pak. Terima kasih Pak Ibu, terima kasih Pak. Dari kesimpulan disampaikan oleh Pak Ibu dan Pak Ibu semua itu benar. Apa itu makna disiplin? Dan bahkan kita sebagai guru di sini sering, kita sering sih, tidak biasa disiplin, terutama di dalam masalah ekonomi. Di sini kita dapat menyebutkan makna disiplin. Nah, disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi bertolak dengan disiplin ini dari murid-murid ini merupakan filosofi yaitu dari Socrates dan Plato, ilmuwan. Disiplin itu dapat membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang diadain. Itu pada intinya hakikat dari sebuah disiplin. Kemudian, namun dalam budaya kita, kita Indonesia ini, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
cenderung umumnya adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu kita Indonesia. Jadi kita Indonesia ini sering mengkonotasikannya, mengilustrasikannya, menggambarkannya sebuah kata-kata disiplin itu merupakan suatu bentuk perintah. Padahal pada hakikatnya disiplin itu merupakan untuk seseorang mampu menggali potensi dan menggapai tujuan yang ingin diraih. Nah, Ki Dewantara itu mempelopori pendidikan dengan dasar-dasar potensi disiplinnya seperti ini pada hakikatnya Bapak Ibu. Dapat kita samakan, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pinta orang lain. Berarti di sini motivasinya timbul terhadap dalam diri kita sendiri. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini maksudnya sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri Bapak Ibu, alhamdulillahnya untuk tahun ini kita juga sudah menerapkan IKN, implementasi kurikulum merdeka, yang mana tujuan dari IKN itu sendiri kita menerapkan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Mulai dari pertama itu adalah beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, poin-poin ini secara tidak langsung ini sudah menggambarkan apa yang telah kita uraikan pada visi dan misi sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu adalah teori motivasi. Di dalam teori motivasi, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi seseorang, termasuk kita, ini manusia, melakukan suatu hal itu ada tujuan. Nah, tujuan-tujuan inilah nanti yang membedakan antara motivasi eksternal dan motivasi internal. Sekarang kita bahas. Untuk motivasi eksternal atau dari luar, ini biasanya seseorang melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan seperti hubungan. Bersama juga yang paling kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang paling kedua ini sama seperti halnya ketika kita ngasih penghargaan terhadap sesuatu kita, contoh rewards. Reward ini sebenarnya terhadap anak memiliki prestasi. Ini di dalam posisi dan motivasi. Ini merupakan motivasinya eksternal, bukan yang tumbuh di dalam diri anak untuk melakukan perubahan. Akan tetapi motivasi yang sangat baik yang memacu anak itu dapat berubah dan mengontrol dirinya, yang terpenting itu bukan eksternal, melainkan adalah motivasi internal yang hadir, yang muncul di dalam diri anak. Tujuannya apa? Dengan memunculkan motivasi internal atau yang penting, anak atau kita dapat menghargai diri kita sendiri. Ketika kita melaksanakan sesuatu, contoh simpel Bapak Ibu, di dalam kita melaksanakan KBM, kalau kita atau kita mengajar datang ke suatu waktu, kalau kita hanya memikirkan motivasi eksternal, ketika kita dilihat atasan kita akan berrajin, dan itu sudah menjadi berlaku seperti itu tadi. Tetapi ketika tidak dilihat, kita akan malas-malasan. Itu eksternal. Kalau internal, apapun bentuk, siapapun yang menjadi leader, kita tidak akan memandang. Akan tetapi kita menghargai atau mengetahui di situ itu menjadi bagian terpenting untuk kita yang tujuan pada mencapai tujuan. Nah, hal ini juga
sejalan dengan kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bapak-bapak, ada 4 kebutuhan dasar manusia yang sifatnya alami dan itu dimiliki oleh seluruh manusia. Yang pertama itu adalah cinta kasih. Cinta kasih ini berkaitan dengan diterima atau tidak. Itu tidak Bapak Ibu. Betul. Diterima atau tidak. Ini boleh. Yang berikutnya adalah penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini setiap individu pasti pengen dilihat diakui. Yang ketiga itu adalah kesenangan. Kesenangan memiliki kebebasan. Yang terakhir itu adalah kebebasan atau freedom. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini melekat pada diri manusia itu sendiri. Sekarang sebelum kita ke materi berikutnya, saya akan menampilkan di slide PPT yang berikut ini berkaitan dengan hubungan dan konsekuensi. Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi dari Bapak Ibu, siapa yang sudah memahami dari hukuman? Hukuman apa? Konsekuensi itu apa? Pak Yudi, dari Pak Yudi. Baiklah, saya akan menjawab apa yang sudah saya pahami, bahwa kalau hukuman itu tindakan yang kita berikan terhadap anak murid, ya, apabila anak murid itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita memberikan hukuman. Jika konsekuensi itu adalah kesepakatan yang kita rembuk bersama-sama murid sehingga membentuk suatu kesepakatan. Begitu Pak Ki. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Berarti sebelum kita berdiskusi bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Yudi. Hukuman itu keputusan yang dibuat berdasarkan sepihak, terutama di dalam kita mendidik. Sedangkan konsekuensi itu adalah kesepakatan atau keputusan dibuat secara kebersamaan. Benar tidak Bapak Ibu? Nah, mungkin contoh simpelnya kayak gini Bapak Ibu. Di dalam masalah KBM mungkin Bapak Ibu setuju. Anak-anak di dalam baca nanti, pertama tidak boleh ngetik, kedua tidak boleh bermisi selama jam atau tidak boleh lebih. Keempat tidak boleh main HP. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang kita buat terhadap peserta didik. Yang bertujuannya nanti apa? Ketika melaksanakan kegiatan KBM, anak telah mengetahui apa yang menjadi apa? Apa yang menjadi keyakinan atau kesalahan yang dilakukan akan berdampak terhadap tindakan yang akan dilaksanakan. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita cocokkan ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta terus aktif sekali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang berikutnya lagi, menggantikan tugas teman yang dicoret, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Berikutnya lagi, membersihkan tumpahan air di meja ditulis karena tersenggol pada saat belajar, ini hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman konsekuensi? Yang terakhir, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cocokkan. Apakah jawaban Bapak Ibu menjadi benar semua? Nah, itu semua jawaban benar. Tangan dulu. Alhamdulillah untuk guru-guru hebat SMA Rujak Modal ternyata sudah cerdas dan sudah memahami makna dari hukuman ataupun
konsekuensi. Yang mana tadi kita simpulkan hukuman satu arah, sedangkan konsekuensi itu adalah kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian kita lanjut lagi dari tadi kebutuhan dasar. Yang berikutnya ini adalah ada sebuah studi kasus. Boleh dibacakan dulu sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Anggi. Izin membaca Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, jadi kalau menurut saya Pak Anggi itu berkenaan dengan kebutuhan bertahan hidup, karena sering meminta makanan ya, meminta bekal secara paksa. Jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup yang mau ditunjukkan ya oleh si Agus tadi. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Uraian ini masih termasuk di dalam itu benar yang sampaikan tadi, masih termasuk di dalam kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas. Dalam penerapan disiplin maksudnya, ini sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Pertama adalah apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, kebutuhan adalah bertahan hidup. Nah, ini perlu kita pahami Bapak-Ibu. Terkadang kita di dalam menasihati anak itu sering memarah-marah tanpa menanyakan sebabnya. Yang kedua lagi, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan diterima. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan, kebutuhannya adalah penguasaan. Kemudian apabila jawaban Agus karena kisah dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan adalah kesenangan. Nah, poin yang disampaikan tadi ini termasuk di dalam kebutuhan 4 kebutuhan dasar manusia tadi. Ini Bapak Ibu. Nah, di dalam kebutuhan dasar di sini ada 5 posisi kontrol yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu kira-kira beberapa ini yang sering menerapkan posisi kontrol yang mana? Baik Pak Andi, saya akan mencoba menjawab. Dari 5 posisi kontrol guru, saya rasa saya pernah melakukannya semua, tapi saya melakukannya sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan siswa pada saat itu. Seperti misalnya penghukum, contohnya ketika anak terlambat sekolah, saya menyuruh anak untuk membersihkan atau mengumpulkan sampah di sekitar lingkungan sekolah. Membuat merasa bersalah ini mungkin dikarenakan saya sebagai seorang guru BK, mungkin ketika kami proses bimbingan atau konseling anak, cara penyampaian kami, cara terutama itu tutur kata kami itu lembut, supaya anak itu merasa apa yang dilakukan itu sangat bersalah, seperti itu. Yang ketiga yaitu teman. Terkadang pola pikir siswa ketika kita sebagai seorang guru
untuk dapat berkomunikasi dengan siswa dengan cara kita ataupun sikap kita terhadap murid seperti teman. Terkadang murid beranggapan menyepelekan kita sebagai seorang guru, gitu kan? Terus pemantau ini kita sering memantau siswa, mungkin memerintah siswa, terus sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer ini, kalau menurut saya ini butuh proses untuk dapat bagaimana seorang manajer itu bisa mengkondisikan bagaimana sikap, tingkah laku, perilaku kita dalam menyikapi sesuatu hal yang bisa membuat siswa kita dapat mendorong, memotivasi untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain masih ada yang memberi tanggapan apa yang bisa dilakukan. Jadi ada lagi yang lain, Bapak, Ibu, sudah cukup. Nah jadi, menurut kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa orang lain tadi, dari pengalaman psikologi ini hampir seluruhnya sering dilakukannya berdasarkan situasional kondisi. Nah, jadi Bapak Ibu guru, dari kalimat posisi kontrol yang pada hakikatnya ini Bapak Ibu guru yang diharapkan yang kita mampu dilaksanakan itu yang terbaik itu adalah posisi manajer. Kita posisikan itu sebagai manajer di dalam menyelesaikan suatu studi kasus peradaban. Bisa diperhatikan pada tabel di depan ini, 5 posisi kontrol ini terkadang yang sering terkadang menjadi atau tidak diperhatikan diabaikan di dalam pemberataannya. Berikutnya. Nah, di dalam posisi kontrol ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Yang pertama, dari reduksi kata kita dapat mengetahui posisi kontrol yang mana dari psikologinya hal tersebut dapat memberikan efek terhadap siswa. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke dalam membuat rasa bersalah karena ada kata kecewa. Yang berikutnya, kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu menghukum, langsung memberikan sanksi. Yang berikutnya adalah, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu teman, ada ajakan. Kemudian teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Itu pemantau. Mungkin kalau kita di kelas kita kayak gini. Yang udah selesai terlebih dahulu tugasnya, bapak kasih A+. Nah, itu mungkin sama teman. Kemudian yang pertama, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, dari 5 poin yang disampaikan sebelumnya dari 5 posisi manajer ini adalah posisi tertinggi dari posisi 5 kontrol seorang guru di dalam menerapkan. Karena mengapa? Dalam posisi manajer, guru meminta siswa itu sendiri yang nantinya yang mencari solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Sehingga motivasi yang dihasilkan apa yang dimunculkan oleh siswa tersebut bukan karena motivasi internal atau dorongan, melainkan motivasi internal atau intrinsik yang tumbuh sendiri di dalam diri manusia. Untuk video nanti bisa Bapak Ibu terlihat di bab saya sudah mengirim channel YouTube saya, posisi manajer. Nah, dari posisi tadi, hal tersebut masih ke dalam lingkup budaya positif. Sekarang kita dari posisi 5 kontrol tadi, sebelum kita menuju ke yang kelas, siapa Bapak Ibu bisa menyimpulkan maksud dari posisi 5 kontrol? Hakikatnya seperti apa? Dan mengapa? Posisi 5 kontrol. Apakah semuanya bagus, pelaksana, atau ada seperti apa yang baik? Pak Yudi, Bu
kita boleh Kalau melihat dari 5 posisi kontrol di tadi, yang paling baik adalah posisi manajer ya Pak. Ya, karena di sana dengan kita posisi manajer itu bisa mengembalikan murid itu kepada kelompoknya. Jadi kalau misalnya pengurus tentu saja akan memberikan efek yang negatif ke depannya dengan menggunakan jangka panjang tentu saja. Kemudian kalau misalnya kita terapkan sebagai pembuat rasa bersalah itu juga tidak baik gitu kan, anak jadi merasa bersalah juga. Kemudian kalau kita terapkan sebagai teman ini kadang-kadang posisinya juga tidak pas ya. Harus tetap ada jarak juga walaupun kita posisinya teman, karena kalau kita terlalu akrab itu nanti anak-anak biasanya bisa mengejar, ya kan? Nah, kemudian pemantau itu kita hanya memonitor saja perilaku dan tidak memberikan pada nilai-nilai yang baik yang harusnya kita kembalikan sesuainya pada posisi yang mungkin itu saja. terima kasih Bu. Itu kita sangat baik sekali, kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu itu poin dari musik kontrol. Sekarang kita naik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal, lepas dari latar belakang suku bangsa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik atau tadi kita bahas dalam diri seseorang. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan atau motivasi eksternal dari. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu dipahami dan disepakati. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kita di kelas itu day to day, kita tinjau berdasarkan kebutuhan siswa ketika keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, antara keyakinan kelas itu ada yang mengikat dari segi aturan. Apa yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan itu selalu kembali ke tempat. Kalau keyakinan kelas itu termasuk ke dalam bentuk tanggung jawab. Itu item-itemnya. Kemudian, nah, di dalam melaksanakan proses keyakinan kelas Bapak Ibu, kita semua diharapkan mampu membahas dan mengajak seluruh anak-anak didik kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, apakah ini telah dilakukan semua oleh Bapak Ibu? Sudah belum? Biasanya kita kalau sebagai guru ini langsung aja, kau nih dia buat PR, ya dengan kelasnya aja dibuka. Nah, itu untuk materi kegiatan kelas. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, itu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada konten mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari ending atau akhir dari permasalahan anak itu adalah kita restitusikan, karena itu akan kembalikan anak kepada kelompoknya, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi. Nah, dalam hal restitusi ada beberapa tahapan. Pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memberikan diri setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri
dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, retribusi ini sama seperti posisi 5 kali tadi, posisi terakhir yang kita ambil yaitu posisi manajer. Anak diminta membuat sendiri, mencari sendiri solusi yang ia tawarkan, yang bertujuan agar motivasi intrinsik terhadap anak tersebut dapat lebih tumbuh. Nah, ini merupakan gambaran dari segitiga restitusi itu sendiri, Bapak Ibu Guru. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Kita stabilkan identitas seorang anak. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah terhadap anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ketika seorang anak melakukan pelanggaran. Jadi hal-hal restitusi ini perlu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, semoga nanti dari apa yang disampaikan pada hari ini kita dapat memulai langkah-langkah di dalam penerapan masalah peradaban anak itu melakukan langkah-langkah restitusi. Nah, itu kan dari restitusi. Kemudian sebelum ini dari poin ini sebelum saya akhiri kegiatan pemaparan senjata yang saya buat dari refleksi, minta beberapa orang siapa yang bisa merefleksikan. Pertama berasa saat ini, kedua setelah mengikuti materi, ketiga target. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Apa yang didapat? Ayo, Pak Ibu. Ayo, kita refleksi dulu. Boleh. Refleksi untuk hasil dari presentasi dari disampaikan oleh Pak Anggi. Yang pertama itu perasaan saat ini adalah perasaan saya itu rasa ingin segera menerapkan apa yang disampaikan Pak Anggi langsung kepada siswa. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa dapat membedakan antara apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah yaitu kembali lagi pertanyaan pertama, yaitu menerapkan kepada siswa secepat mungkin agar untuk agar perkembangan belajar siswa semakin lebih baik ke depan. Terima kasih Terima kasih baru kita disampaikan oleh Ibu. Semoga ke depan sebelum saya mengakhiri ini, semoga ke depannya Bapak Ibu hebat semua, kita dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian kita akan melaksanakan posisi kontrol berdasarkan situasi dan kondisi dan tetap memotivasi anak di dalam perubahan, yaitu adalah motivasi intrinsik. Kemudian restitusi merupakan langkah yang sangat bijak di dalam menerapkan sanksi atau hukuman terhadap anak. Demikian teman-teman, sekian dari saya ingin terang dari CGB angkatan 9, calon guru pimpinan angkatan 9 dari SMA Tinggi Para Jumbo. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendengar dari guru tiket, katanya kamu sering terlambat. Apakah benar? Iya Pak. Menurut ingatan kamu, udah berapa kali Tripani terlambat? Sudah 5 kali Pak. Menurut Tripani lagi, terlambat itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Nah, baiklah Tripani. Berbuat kesalahan itu adalah sifat manusia. Siapapun, termasuk Bapak. Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Tripani setuju? Setuju Pak. Bagaimana kalau kita cari solusi terhadap permasalahan yang menyebabkan Tripani terlambat datang ke sekolah? Iya Pak. Nah, Tripani sering datang terlambat, pastinya Tripani memiliki alasan. Kalau boleh Bapak tahu, sering terlambat Tripani tersebut disebabkan oleh apa? Karena Tripani sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur Pak. Jadi, gara-gara disebabkan sering main handphone Iya Pak. dan sering begadang. Kalau begitu, kamu tahu juga kan dari keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Tahu Pak. Tahu. Nah, dari keyakinan kelas yang setelah kita buat, kalau terlambat sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas, itu kita sepakatin sebagai pelanggaran. Dari keyakinan yang telah kita buat berdasarkan pembelajaran, ini merupakan suatu pelanggaran. Nah, menurut Tripani lagi nih, menurut Tripani pelanggaran tersebut terutama yang berkaitan dengan keterlambatan itu tadi, itu apakah melanggar disiplin atau tidak? Iya Pak, melanggar disiplin. Iya, melanggar disiplin. Nah, menurut Tripani lagi, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Disiplin membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu Pak. Ya, benar sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain, terutama orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih kepedulian kita. Itu merupakan hakikat dari sebuah kedisiplinan. Nah, bagaimana menurut Tripani? Saya menyesal Pak, sudah sering datang terlambat, dan saya mohon maaf karena sudah sering datang terlambat ke sekolah. Ya, Tripani, sikap yang baik telah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi berangkat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat agar tidak datang terlambat ke sekolah. Alhamdulillah. Ya, Tripani, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Tripani untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang Tripani silakan kembali ke kelas. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada Tripani yang udah mau menghadap Bapak. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tripani Andua Putra dari kelas 12 IPS 4. Terima kasih untuk Pak Anggi karena sudah mengajak saya diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya buat. Saya tidak akan bergadang lagi dan saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Saya akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Anda sehat? Bagaimana suasana hatinya hari ini? Sedikit kesel sih Pak. Sedikit kesel. Anda sehat? Bagaimana suasana hatinya hari ini? Sedikit kesel sih Pak. Sedikit kesel. Oh iya Zaskia, ngomong. Tadi Bapak mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kabarnya Zaskia sedang bertengkar dengan Zaki. Apakah benar? Iya Pak, habisnya Saskia kesal dengan Zaki seperti itu. Kalau boleh tahu, Zaskia keselnya kenapa? Karena
karena Zaki itu terus menerus mencontek pekerjaan Zaskia. Bahkan bukan hanya PR aja, bahkan semua tugas pun dia jadi Zaskia. Oh, berarti kalau kamu kesal dengan Zaki dengan alasan begitu, ya wajar lah. Bapak juga kalau di posisi Zaskia pasti kesal, pasti marah. Iya Pak. Nah, lalu dari problem tersebut, masalah tersebut yang dilakukan Zaki tadi, yang sering menyontek tugas Zaskia, apa yang Zaskia lakukan? Karena Zaskia udah kesal, akhirnya Zaskia marah-marah sama Zaki, terus ngomelin Zakinya habis-habisan. Dan tanpa sadar, Zaskia juga memukul meja Zaki. Berarti dari apa yang Zaskia lakukan tadi, ngomel-ngomel marah sampai memukul meja, berarti itu punya alasan. Iya Pak, itu punya alasan. Habisnya Zaki kan hanya mencontek dan menerima jawaban, sedangkan Zaskia sudah susah payah untuk mencari jawaban mengenai jawaban yang benar, sedangkan Zaki hanya berusaha saja untuk menerima hasilnya. Nah, Zaskia, apa yang Zaskia lakukan tadi itu merupakan hal yang wajar, karena Zaskia tidak rela pekerjaannya dicontek, yang udah capek-capek membuat Zakinya dengan seenaknya mencontek. Apa yang Zaskia lakukan tadi, Bapak sangat menghargai tindakan dari Zaskia tersebut. Akan tetapi berbuat seperti memukul meja tadi itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam keyakinan kelas kita. Sekarang Bapak minta dari rangkaian Zaskia ceritakan tadi, marah dengan Zaki, akan menyontek, ngomel-ngomel, memukul meja. Nah, dari yang memukul meja tadi, kira-kira dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah kita buat, kesepakatan atau keyakinan kelas seperti apa yang telah Zaskia langgar? Zaskia telah melanggar peraturan kelas mengenai saling menghormati antar teman sih Pak. Zaskia kurang menghormati antar teman. Ya, betul sekali Zaskia. Menurut kamu saling menghargai atau menghormati antar teman itu termasuk hal yang terpenting atau bukan menurut Zaskia? Menurut Zaskia sendiri itu benar sangat penting sih Pak. Nah, berarti kalau keyakinan Zaskia menghargai dan menghormati teman itu merupakan hal penting. Kemudian keyakinan apa yang harus Zaskia lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih banyak bersabar dan tidak mudah untuk emosi dengan kejadian Pak. Alhamdulillah Zaskia ternyata sungguh luar biasa. Zaskia udah bersedia memperbaiki permasalahan dari Zaskia ucapkan tadi, apakah benar? Benar Pak, Zaskia bersedia untuk memperbaiki atas kesalahan yang telah Zaskia lakukan Pak. Nah, dari apa yang Zaskia lakukan tadi, kira-kira menurut pendapat Zaskia, solusi apa yang ingin Zaskia tawarkan untuk memperbaiki masalah ini? Zaskia harus lebih banyak bersabar dan juga harus pandai untuk mengendalikan emosi dan amarah dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, dan juga jika ada kejadian seperti mencontek tentang tugas, Zaskia akan segera melapor kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan atau langsung kepada wali kelas Pak. Ya, tepat sekali Zaskia. Dan tepat sekali juga ya Zaskia. Bapak bangga terhadap Zaskia. Zaskia bisa mengontrol dan memperbaiki lebih baik lagi dari apa tindakan yang telah Zaskia lakukan. Zaskia tetap semangat, tetap rajin. Ingat, Zaskia merupakan juara di kelasnya. Ya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Zaskia udah mau kesini. Sekarang Zaskia silakan kembali ke kelas. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas saran dan solusi yang telah diberikan di Pak. Zaskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Maulidia dari kelas 12 IPS 3.
Di sini saya sangat senang telah diajak diskusi oleh Pak Andi mengenai bagaimana cara mengendalikan amarah dalam menghadapi teman-teman kelas dengan saya. Dan juga saya mendapatkan solusi, yaitu adalah dengan cara lebih banyak bersabar dan juga bagaimana cara kita untuk menghargai teman-teman sekelas saya. Dan saya ucapkan terima kasih.